Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan membahas tentang analisis keberlanjutan startup marketplace halal di Indonesia dengan contoh produk domestik yaitu Daviena. Pembahasan ini berfokus pada penerapan prinsip syariah, yaitu larangan riba, horor, dan maisir dalam keberlangsungan bisnis halal di Indonesia. Yuk, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. A. Kajian teori dan konsep syariah. Yang pertama, prinsip dasar syariah dalam bisnis. Dalam ekonomi Islam, seluruh aktivitas bisnis harus mengikuti prinsip syariah yang berlandasan pada Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Ada 3 prinsip utama yang sering menjadi rujukan adalah larangan riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, larangan riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara zalim dalam transaksi pinjaman atau jual beli. Islam melarang riba karena menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi. Dalam konteks bisnis modern, riba dilarang baik dalam sistem pembiayaan maupun transaksi, sehingga perusahaan dianjurkan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Hal ini memastikan keadilan antara pemilik modal dan pengusaha. Yang kedua, larangan gharar. Gharar adalah merujuk pada ketidakjelasan, penipuan, atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi. Bisnis syariah menuntut adanya kejelasan objek, harga, kualitas, dan waktu transaksi. Dalam menghindari gharar, konsumen terlindungi dari penipuan dan mendapatkan rasa aman dalam bertransaksi. Yang ketiga, larangan maisir. Maisir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang menimbulkan keuntungan bagi sebagian pihak dan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya usaha yang jelas. Dalam bisnis syariah, praktik promosi atau investasi yang bersifat spekulatif dilarang karena tidak memberikan nilai nyata bagi perekonomian. 2. Definisi e-commerce atau marketplace syariah. E-commerce syariah adalah model transaksi jual beli melalui media elektronik atau internet yang memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam seperti kejelasan objek, kejujuran, transaksi, transparansi, bebas riba, gharar, dan maisir, serta akad yang sah dan disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. E-commerce dipandang sebagai perpanjangan dari akad jual beli atau bai'ah secara tradisional dengan ketentuan bahwa barang yang dijual halal, spesifikasi barang jelas, metode pembayaran dan pengiriman dipastikan aman dan dijelaskan sebelum transaksi. 3. Kosmetik halal sebagai produk. 1. Tren kosmetik halal di Indonesia. Produk kosmetik halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama setelah regulasi yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk kosmetik mulai efektif diberlakukan pada 17 Oktober 2026. Kementerian dan lembaga terkait melaporkan bahwa saat ini sudah lebih dari 81.343 produk kosmetik dalam negeri, 7.558 produk kosmetik impor yang telah memiliki sertifikat halal. Kesadaran konsumen muslim terhadap keamanan bahan, label halal, dan legislatif BPOM juga menjadi faktor pendorong utama. Dengan survei menunjukkan bahwa persentase produk dengan label halal di pasar kosmetik belum penuh, sekitar 26%, sehingga masih banyak produk abu-abu dalam hal status halalnya. Selain itu, laporan global memperkirakan bahwa pasar kosmetik halal dunia akan mencapai sekitar 811 triliun. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai profil singkat produk Daviena. Daviena Skincare merupakan salah satu brand lokal Indonesia yang mulai dikenal sejak tahun 2017 dan resmi terdaftar di BPOM pada tahun 2019. Brand ini menghadirkan berbagai produk keperawatan kulit, seperti Gold Series, Glowing Series, Acne Series,
cleanser, serum, dan body care, hingga produk keperawatan wajah harian lainnya. Produk Daviena dibuat dengan standar keamanan yang tinggi, sudah terdaftar di BPOM, bebas dari bahan berbahaya, dan telah mendapatkan kepercayaan dari konsumen serta komunitas reseller. Menariknya, brand ini didirikan oleh Melvia Husyanti bersama suaminya, yang awalnya hanya memulai dari usaha kecil. Kini Daviena telah berkembang pesat dengan ribuan reseller dan jaringan distribusi yang luas, baik secara online maupun offline di berbagai kota besar di Indonesia. B. Analisis keberlanjutan startup marketplace halal, contohnya produk Daviena. 1. Dimensi ekonomi. Penerapan sistem pembiayaan syariah tanpa riba, misalnya melalui akad mudharabah atau bagi hasil, dan musyarakah atau potongan modal. Memberi ruang bagi startup marketplace halal untuk berkembang dengan mekanisme keuangan yang adil. Dengan menghindari riba, perusahaan tidak hanya selaras dengan fatwa syariah, tetapi juga menekankan risiko beban bunga yang dapat melemahkan struktur keuangan jangka panjang. Dari sisi pasar, prospek kosmetik halal terus tumbuh secara signifikan. Berdasarkan dari laporan BPJPH menyebutkan bahwa di tahun 2026 seluruh produk kosmetik yang beredar wajib bersertifikat halal, dan hingga tahun 2023 sudah ada lebih dari 81.000 produk kosmetik dalam negeri yang tersertifikasi halal. Tren ini mencerminkan meningkatnya permintaan konsumen muslim yang menjadikan kosmetik halal seperti Daviena ini memiliki peluang di pasar yang lebih luas. 2. Dimensi sosial. Dalam aspek sosial, keberlanjutan bisnis marketplace halal yang menjual produk Daviena ditopang oleh meningkatnya kepercayaan konsumen muslim terhadap produk yang terjamin halal dan aman. Label halal MUI dan izin BPOM menciptakan rasa aman sekaligus royalitas konsumen. Bisnis ini tidak hanya menguntungkan pemilik usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat ekonomi umat dalam Islam. 3. Dimensi tata kelola. Dari sisi tata kelola, prinsip syariah menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Produk Daviena yang telah terdaftar di BPOM dan mengajukan sertifikasi halal menunjukkan komitmen dan keterbukaan komposisi produk. Hal ini menghindarkan konsumen dari ketidakjelasan atau gharar, serta menjamin keamanan bahan yang digunakan. Dengan tata kelola bisnis yang etis, transparan, dan berbasis kepatuhan syariah. Startup marketplace halal yang memiliki reputasi yang kuat dan berkelanjutan, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar global. C. Rekomendasi. 1. Percepatan sertifikasi halal dan labelisasi. 2. Inovasi produk berbasis bahan alami. 3. Peningkatan literasi reseller dan konsumen. 4. Ekspansi ke pasar internasional halal. 5. Penguatan tata kelola dan transparansi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis keberlanjutan startup marketplace halal di Indonesia dengan produk Daviena berdasarkan prinsip syariah larang riba, gharar, dan maisir. Kami berharap materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam bisnis halal agar lebih adil, transparan, serta membawa keberkahan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.